Tunggakan utang jual beli sapi sebesar 5 juta rupiah telah memantik pertengkaran antara Mulyadi dan Nur Sodik, sahabatnya. Sebelumnya, Mulyadi menjual sapi kepada Nur Sodik, transaksi antar sesama maklar sapi alias belantik. Mereka berdua sedang menuju rumah Sukirno dengan segera untuk menyudahi perkara. Pokoknya kamu harus bayar, Dik. Aku nggak mau tahu gimana caranya kamu lunasin hutang-hutang kamu. Pokoknya kamu harus bayar, Dik. Jangan terus berdalih. Iya, Mul. Saya akan bayar. Saya akan tepati janji-janji saya. Hanya kali ini saja saya minta waktu 1 minggu. Apa? Kamu minta waktu lagi? Enggak, Dik. Pokoknya aku nggak mau dibodoh-bodohin terus sama kamu. Usaha Mulyadi menagih utang berakhir alot sebab Nur Sodik tetap ngotot. Mulyadi merasa diperdaya ketika Nur Sodik bolak-balik ditagih utangnya, selalu berdalih belum punya uang 5 juta rupiah. Sementara di rumah Sukirno sejawat mereka, bukannya menyudahi perkara, Sukirno malah memamerkan sapi anakan jantan miliknya. Persoalan utang Nur Sodik pun berlanjut, gelagatnya bagai musuh dalam selimut. Manakala posisi Sukirno malah memihak tidak golput, sehingga sakit hati Mulyadi terhadap Nur Sodik bertambah akut. Muka kamu kenapa muram begitu, Mul? Tanya aja sama dia. Walah, Dek. Jadi utang kamu yang 5 juta itu belum dibayar, Dek? Aku memang lagi nggak punya uang, No. Kalau ada, pasti aku bayar. Aduh, kok bisa, Dik? Ya bisa lah, No. Sehari, 2 hari, nggak masalah. Tapi ini, Dok, udah berminggu-minggu dia nggak mau bayar utang. Setiap aku tagih, alasannya, nggak ada duit. No, kita tahu ya, kalau dia ini sering beli sapi. Begini, Mul. Mungkin situasinya lagi susah, lagi sulit, Mul. Kamu kasih kesempatan lah 1 minggu untuk si Sodik nyari uang yang 5 juta itu, ya. Atau saya yang jaminan untuk bukti, ya. Gimana, Mul? No, kamu itu ya sama aja kayak dia. Kamu terus aja bela dia. Bukannya ngasih solusi, terus aja kamu belain dia. Mendingan aku pulang aja. Kau lihat itu kan? Begitulah. Sudah beberapa kali aku jelasin. Tapi tetap aja dia pakai emosi. Ya wis lah, masuk lu ya. Mulyadi pulang ke rumah dengan hati dongkol. Emosinya tak lagi terkontrol. Lantas timbulan niat keji dalam pikiran Mulyadi. Buas sakit hati. Ini benar-benar keterlaluan. Ini nggak bisa dibiarin. Aku nggak nyangka kalau Sukirno udah membela dia. Aku harus kasih pelajaran sama kamu, Sodik. Tunggu aja. Besok aku akan racun kamu, Sodik. Tunggu pembalasanku.
Hari Kamis 31 Oktober 2019, sejak pagi Mulyadi sudah tampak bergegas. Ia baru saja pulang dari pasar Sidowaras. Sudah dibelinya 8 bungkus racun tikus. Halo Nur Sodik. Ini aku, Dik. Halo Mul, ada apa Mul? Dik, aku lagi butuh 3 ekor sapi. Ada yang pesan sama aku. 1 ekor sapi betina muda. 1 ekor sapi indukan betina. Dan 1 lagi sapi jantan. Kira-kira usianya 1 tahun setengah. Ada Mul. Ada. Siapa yang pesan Mul? Temen aku, Dik. Dia di Pulau Beringin. Kira-kira kamu bisa, Dik. Harganya berapa? Harganya itu 60 juta Mul untuk 3 ekor sapi. Jangan segitulah, Dik. Diskon lah sama aku. Gimana kalau misalkan harganya 54 juta? Gimana? Bisa Mul, bisa. Jadi kapan saya mau antar? Sore ini kamu antar ke rumah aku, nanti aku kasih DP 30 juta. Nanti aku kasih 25 juta, dan nanti sisanya kamu tambahin 5 juta lagi. Gimana? Kamu setuju? Walah Mul. Bisa Mul, itu gampang. Kalau masalah duit itu masalah gampang. Tinggal kamu tunggu aja sapinya sampai ke rumahmu, ya? Gimana? Oke, baiklah. Aku tunggu. Masuk. Pak, ada Mas Sodik sama Mas Kirno tunggu di depan. Yaudah, bilang suruh tunggu sebentar. Kamu keluar sana. Kamis petang, Nur Sodik dan Sukirno telah datang. 3 ekor sapi pesanan juga diantar mereka sampai di kandang. Jadi gimana, Dik? No, udah beres? Semuanya sudah beres Mul. Sapi pesananmu itu sudah ada di kandang. Untuk mengakali tunggakan utang Nur Sodik, Mulyadi cerdiknya bermain taktik. Terkait uang muka 30 juta rupiah, bisa-bisanya Mulyadi menggiring Nur Sodik menyanggupi 5 juta rupiah, otomatis lunaslah utangnya. Proses transaksi yang berjalan sesuai rencana. Sampai Nur Sodik mengingkari kesepakatan mereka. Yaudah, kalau gitu aku ambil dulu uang DP-nya ya. Kamu tunggu dulu sebentar. Tunggu dulu. Sebentar, Mul. Gini loh, Mul. Ini masalah uang muka. Aku tuh nggak mau lah, Mul. Kalau utang itu dijadi-satukan sama uang DP. Loh, kok bisa begini, Dik? Kemarin kan kita sudah sepakat. Itulah masalahnya, Mul. Si pemilik sapi ini nggak mau aku utangin. Lagi pula kan aku sudah janji sama kamu. Kasih waktu aku dalam 1 minggu, pasti aku akan bayar utang-utang kamu. Alah, kamu itu nggak usah banyak alasan, Dik. Udah, mending gini aja. Sekarang lebih baik kita ngopi aja dulu. Nah, betul itu Mul. Biar enak ngobrol. Lebih baik kita ngopi dulu, biar rileks. Dik, kamu tenang aja, ya. Ngojok aku. Yaudah, aku seduh kopi dulu ke belakang. Nur Sodik ingkar janji lagi. Emosi Mulyadi mendidih. Matanglah niat Rajapati. Dek, kamu berdua masuk kamar. Iya Pak. Cepat. Tak ada lagi alasan mengurungkan niatnya. Mulyadi durjana. Mulyadi melarutkan racun tikus ke dalam kopi. Ditambah pula sakit hati pada setiap kali sendoknya mengaduk kopi. Rasakan pembalasanku ini. Jangan kira badan aku kecil, aku nggak punya harga diri. Teguklah kopi ini dan bersiap untuk mati. Ada 2 ekor.
repot lebaran. Nah, kopinya udah jadi. Ini buat No. Oke. Ini buat Sodik. Ayo silakan diminum. Usah repot ya. Panas, Mul. Lantas tersajilah kopi untuk 2 maklar sapi. Untuk 2 tetamu, Mulyadi menanti malaikat maut lekas menjemput. Kopi apa ini, Mul? Kok rasanya asam betul ya? Biasanya kalau kopi hitam itu rasanya pahit. Ini asam kan? Iya, Mul. Kok Coba kamu coba sekali lagi. beda, Mul? Rasanya, Mul. Asam begini, Mul. Oh, ini tuh kopi hitam, kopi tubruk. Sengaja aku racik gulanya sedikit. Gitu. Tapi kok rasanya aneh ya? Apa perlu aku ambilin gula? Biar ditambahin. Enggak. Udah. Aduh, Gusti. Dik, kok jadi begini, Dik? Oh, nggak apa-apa, Nok. Nggak apa-apa. Mungkin aku masuk angin kali, Nok ya. Nanti juga kalau dikerokin, badanku lagi enakan lagi. Oh iya, Mul. Kamu di rumah masih ada kamar kosong nggak, Mul? Aku minta tolong, Mul. Aku mau ngerikin si Sodik. Oh, ada. Ada di kamar belakang. Ya udah, ayo kita bawa aja. Ayo, Dik. Dik. Aduh. Kok jadi begini, Dik? Tak diduga-duga, istri Mulyadi sempat memergoki mereka. Sontak Mulyadi melarangnya keluar agar aksinya tak terbongkar. Hei, kamu berdua ngapain ngintip-ngintip? Masuk kamar. Iya, Pak. Cepat. Oh, merah, Dik. Cairan racun tikus mulai bereaksi. Seisi perut Nur Sodik terasa panas juga mual tiada henti. Mulyadi tampak menikmati jalan peristiwa yang sedang terjadi. Sementara Nur Sodik sedang berjuang hidup atau mati, sedangkan Sukirno kebingungan belum memahami. Nur Sodik meregang nyawa, perlahan ia kehilangan tenaga. Sukirno kehabisan akal ketika ia melihat Nur Sodik menghampiri ajal. Mul! Mulyadi! Mul! Kenapa, No? Gimana kondisi si Sodik? Makin parah, Mul. Oh iya, kopinya Sodik, kamu kasih apa, Mul? Kasih obat ya? Ayo ngaku, Mul! Ngomong! Iya, aku kasih racun. Biar mati sekalian. Apa? Racun? Iya. Kurang ajar kamu, Mul! Iya! Dasar jahanam kamu, Mul! Ternyata kamu meracuniku juga. Kenapa, Mul? Karena kamu udah berkelompok sama Sodik. Kamu selalu bela dia. Padahal dia itu bisa bayar utang. Ini balasannya buat kamu. Kamu selalu bela dia. Ya!
Rasakan, No. Akhirnya kamu mati juga, No. Tinggal Sodik aku bunuh. Sukirno pun terkapar. Lalu Mulyadi teringat pada Nur Sodik di dalam kamar. Mul, kamu itu Mul. Iya, Dik. Ini aku, Dik. Gimana, Dik? Udah baik kan? Kepalaku pusing sekali. Mul, Sukirno teman aku mana, Mul? Tunggu sebentar, Dik. Kemana Sukirno, Mul? Sukirno udah mati. Sukirno udah aku bunuh. Apa? Meninggal? Iya. Kurang ajar lo, Mul! Sekarang kirain kamu Sodik aku bunuh. Lunas sudah, angkara murka, juga perkara utang 5 juta rupiah di antara mereka. 2 nyawa dijadikan tebusan, dendam Mulyadi tuntas di altar pembunuhan. Mulyadi bin Jainuri bertindak mengikuti naluri. Walau perbuatan pertama kali, Mulyadi terlihat begitu lihai memainkan peran aksi Rajapati. Agar perbuatannya tak diketahui, kedua jenazah korban pun dihilangkan dengan perhitungan begitu teliti. Yang pertama, jenazah Sukirno dikubur di pinggir sungai 1 meter kira-kira kedalaman liangnya. Di tengah gelap malam dan sepi, Mulyadi mengerjakan semuanya seorang diri. Selanjutnya, Mulyadi menenggelamkan jenazah kedua, lalu mengikatkannya pada akar pohon supaya jasad Nur Sodik tidak hanyut nantinya.
Maka berakhirlah sepak terjang Mulyadi si maklar sapi merenggut 2 nyawa sejawatnya. Apakah Mulyadi siap menerima konsekuensi? Atau sebaliknya dirinya malah berhasil meluputkan diri? Sejak 31 Oktober, Nur Sodik dan Sukirno dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Setelah dicari kemana-mana, akhirnya keduanya ditemukan sudah tak bernyawa. Teka-teki keberadaan kedua korban terpecahkan 2 hari kemudian ketika warga desa Bumi Rahayu yang menyusuri Sungai Punggur secara kebetulan melihat sesuatu mencurigakan mengambang di permukaan. Setelah diperiksa kemudian ditemukanlah mayat korban. Jenazah pun dikenali sebagai Nur Sodik, warga desa Rantau Fajar yang dilaporkan sepekan sebelumnya tidak pulang tanpa kabar. Serta-merta warga desa terlebih keluarga korban pun gempar. Lantas usaha pencarian Sukirno semakin gencar. Digerakkan oleh kantor kepala desa, puluhan warga desa bergotong royong mencari lokasi korban kedua. Lokasi temuan pertama berulang kali diperiksa. Dari 2 arahnya, aliran Sungai Punggur disusuri pula oleh warga. Proses pencarian makan waktu cukup lama, tetapi para sukarelawan terus gigih mencari demi menghidupkan asa. Awas ya, jangan masuk, Mas. Airnya, Mas. Air jangan sampai masuk. Diawali firasat anggota Babinsa, akhirnya jenazah Sukirno berhasil ditemukan juga. Kira-kira berjarak sekitar 100 meter dari lokasi temuan jenazah pertama. Ya kalau ada kain-kain biasa nggak apa-apa lah. Bagi jaga ini. Tahu nak? Dibekap haru sekaligus perasaan lega, warga bahu-membahu mengevakuasi jenazah korban kedua. Pihak keluarga juga mendesak polisi segera melakukan penyelidikan atas dasar dugaan pembunuhan. Lantas berdasarkan keterangan keluarga korban, sosok Mulyadi pun mendapat sorotan sebagai orang terakhir kali bersama kedua korban. Lalu tak mengejutkan pula, Mulyadi sudah tak bisa dijumpai di rumahnya. Istri dan anaknya mengaku tak tahu di mana ia berada. Sementara polisi menyita sejumlah barang bukti dari rumah, seperti pipa besi yang kecipratan darah. Bahkan istri Mulyadi juga mengungkapkan fakta bahwa suaminya berada di balik kematian kedua temannya. Si anak sama aku dikurung, udah di kamar lah, nggak boleh keluar. Posisinya gitu. Terus dari situ ya dibikin minum mungkin ya kan, bikin minum. Minum apa itu? Ya kopi. Terus nggak taunya muntah-muntah, akhirnya kebuka kan, dibuka jadi tahu posisi saya kan kelihatan, ngeliat gitu. Orang dia dipopong sama suami saya di kamar. Habis itu ya itu tadi temannya dibunuh sini. Setelah diburu selama 14 hari, polisi akhirnya berhasil melacak Mulyadi. Selama itu pula, tersangka berpindah-pindah hingga akhirnya berhasil dibekuk di kota Sungai Liat di Kabupaten Bangka. Mulyadi bin Jainuri ditetapkan sebagai tersangka tunggal Rajabati. Inilah akhir pelarian si maklar sapi. Menuju perhentian selanjutnya mendekam dalam bui. Jaksa mendakwa Mulyadi melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menghilangkan 2 nyawa. Hingga kemudian dengan sederet barang bukti juga fakta-fakta persidangan, lantas Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugi menyatakan bahwa terdakwa Mulyadi terbukti bersalah secara meyakinkan. Hukuman pidana 20 tahun penjara pun dijatuhkan. Tak ada lagi jalan Mulyadi menghindari konsekuensi kejinya perbuatan. Mulyadi, seduhan kopi maut si maklar sapi. Nah dari itu mau pulang ke rumah, udah dari sana saya DP, udah sekitar 10 juta. Di sana mau nyampe rumah, dia nggak mau. Dari situ dia omongnya udah nggak enak. Dari situ sapinya mau diambil lagi. Cuman itu di petani itu kan udah pesen sapi, katanya mau lihat ke rumah saya. Saya udah kadung hilap. Di situ saya racunin di situ.